Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Fadilah, NPM 211 000180 dari kelas Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan kelas C. Di sini saya akan menjawab dari soal ujian UAS, yaitu yang bersifat esai. Di sini saya akan menjawab soal E nomor 1 dan 2. Soal yang pertama adalah yang analisis reflektif. Nah, pertanyaannya itu apakah hukum perusahaan Indonesia saat ini lebih mendorong penyelamatan perusahaan melalui restrukturisasi atau kepastian hukum melalui likuidasi. Nah, kesimpulan analitis singkatnya itu adalah kerangka hukum Indonesia secara normatif menyatakan dukungan terhadap restrukturisasi melalui mekanisme PKPU. Namun, secara faktual dan operasional, struktur peraturan praktik peradilan serta perilaku para koordinator itu lebih menghasilkan kecenderungan menuju likuidasi, ya, yang dimana artinya adalah rezim hukum saat ini tidak secara efektif menciptakan insentif kuat bagi penyelamatan usaha. Nah, selanjutnya itu argumentasi substansifnya. Nah, yang pertama itu kerangka UU, PT, dan doktrin corporate law. Nah, UU Perseroan Terbatas atau UU PT itu adalah UU nomor 40 tahun 2007, yang dimana tidak memberikan instrumen khusus restrukturisasi internal selain kewajiban GCG, fiduciary duty direksi, dan mekanisme RUPS. Tidak ada aturan yang mensyaratkan direksi secara proaktif menyusun rencana turnaround atau reorganisasi saat perusahaan berada dalam financial distress. Nah, ini melemahkan kultur restrukturisasi sejak dini, yang dimana itu adalah artinya early warning system practically absent. Nah, yang kedua itu UU Kepailitan dan PKPU. Nah, secara teori PKPU adalah instrumen restrukturisasi, yaitu preventif and kuratif. Namun ada beberapa masalahnya. Yang pertama itu ada kelemahan praktis PKPU. Nah, proses sering disalahgunakan debitor untuk menunda kewajiban atau delay taktik. Nah, lalu kreditor kerap tidak percaya dengan viability plan debitor. Nah, lalu voting sistem berbasis kuasa suara atau utang membuat hasil sangat kreditor driven. Nah, lalu apa sih konsekuensinya? Nah, konsekuensinya yaitu rasio keberhasilan PKPU-nya rendah. Nah, contohnya itu banyak PKPU yang berujung pailit. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak menciptakan ruang restrukturisasi yang stabil dan kredibel. Nah, lalu yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukumnya ini melalui likuidasi melalui putusan pailit memberikan kejelasan hak dan urutan pembayaran atau prioritas kreditor, prevent, atau separatis. Nah, lalu kurator bekerja dalam kerangka yang lebih deterministik dibanding proses restrukturisasi yang penuh negosiasi. Nah, lalu kreditor separatis, yaitu bank dan pemegang jaminan, lebih memilih likuidasi karena hak eksekusi jaminan jelas. Nah, lalu secara intensifnya kreditor lebih memilih likuidasi karena hasilnya lebih dapat diprediksi. Nah, lalu penilaiannya menurut saya, jika dilihat dari prinsip corporate law modern, Indonesia belum selaras dengan arah internasional yang mengutamakan going concern value. Nah, kelemahan institusionalnya membuat restrukturisasi kurang dapat dipercaya. Nah, lalu kesimpulannya, praktik hukum Indonesia lebih mendorong likuidasi karena yang pertama, PKPU tidak memiliki infrastruktur pendukung yang membuat kreditor percaya pada restrukturisasi. Yang kedua, insentif kreditor lebih condong pada kepastian eksekusi aset.
Yang ketiga, tidak ada rezim hukum yang memastikan early intervention sebelum krisis semakin dalam. Berikut adalah jawaban dari soal yang pertama. Lalu saya akan lanjut untuk menjawab soal yang kedua, yaitu mengenai cross-border insolvency. Nah, cross-border insolvency ini menurut saya problem utamanya adalah Indonesia belum mengadopsi rezim khusus cross-border insolvency dalam konteks global supply chain. Nah, investasi lintas negara, ketiadaan aturan ini menciptakan yang pertama ketidakpastian eksekutif putusan asing, yang kedua resiko forum shopping, yang ketiga inkonsistensi perlindungan kreditor, yang keempat rendahnya prediktabilitas bagi investor. Nah, lalu apakah Indonesia perlu mengadopsi UNCITRAL modern law? Nah, berikut adalah analisis kritisnya. Analisis menurut saya yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kelebihannya itu jika mengadopsi. Yang pertama, recognition of foreign proceeding atau mempermudah koordinasi lintas negara. Yang kedua, cooperation antara pengadilan dan kurator lintas yurisdiksi. Yang ketiga, perlindungan aset debitor di luar negeri, pencegahan disipasi aset. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prediktabilitas sistem hukum Indonesia. Nah, berikut adalah resiko dan tantangannya. Jadi, untuk mencapai itu semua ada resiko dan tantangannya. Yang pertama itu berpotensi benturan dengan asas kedaulatan dan asas territoriality dalam hukum nasional. Nah, yang kedua, perlu pembenahan besar pada kapasitas pengadilan niaga dan kompetitor kurator. Yang ketiga, resiko preferensi kreditor asing atas kreditor domestik jika dirancang dengan tepat. Nah, lalu ada evaluasi yang menurut saya adalah kita itu harus mengadopsi secara penuh tanpa adaptasi yang akan menciptakan resiko dominasi kepentingan asing. Namun, tidak dapat mengadopsi sama sekali menempatkan Indonesia dalam posisi lemah menghadapi sengketa lintas negara. Jadi, kita tidak boleh memposisikan Indonesia itu di posisi yang lemah. Justru sebaliknya, kita harus mengadopsi dan adaptasi itu secara penuh yang dimana kita harus sama-sama diuntungkan, bahkan kalau bisa berpuasa. Nah, lalu kesimpulan yang pertama adalah Indonesia perlu mengadopsi model law secara parsial dan adaptif dengan penyesuaian terhadap asas nasional dan perlindungan kreditor lokal. Nah, lalu yang kedua, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, perlindungan kreditor, dan integrasi hukum internasional. Nah, lalu ada poin selanjutnya yaitu 3 pilar strategis. Nah, yang pertama, perlindungan kepentingan nasional, yaitu kita harus menerapkan public policy exception sebagai fitur dalam pengakuan putusan asing. Nah, lalu yang kedua, utamakan dampak terhadap tenaga kerja, pajak kerja, dan stabilitas industri strategis. Nah, lalu kita tidak kalah penting untuk melihat perlindungan kreditor itu diwajibkan disclosure penuh aset lintas negara oleh debitor. Nah, lalu mengatur prioritas kreditor domestik pada aset yang berada di wilayah Indonesia. Lalu tingkatkan sistem pengawasan kurator untuk mencegah kolusi. Lalu yang ketiga, integrasi internasional, kita harus mengimplementasikan prinsip